Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Jangan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3 kanan, bukan kata saya, yang kata firman. Dan saya mengasihi Anda, itu sebab saya beritahu firman Allah. Dan puji Tuhan, dan Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 2, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Mantap. Dan juga ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengalurkan anaknya yang tunggal supaya orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap. Dan doa dan harapan saya kita semua tetap mendapatkan kekuatan anugerah dari Tuhan di pagi ini, sehingga apa yang kita lakukan tetap dalam terang firman Allah, ketaatan dan kebenaran selalu menjadi bagian dari hidup kita, sehingga apapun yang kita kerjakan tetap di bawah terang firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, dan puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Tuhan banyak baik setiap kita, dan kita bisa melewati masa-masa sulit yang mungkin akan terjadi atau sedang kita alami. Tapi percayalah Tuhan akan. Mari kita berdoa. Terima kasih karena kami tahu bahwa kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan dalam bahasa Yunani. Demikian bunyi firman Allah dalam Galati 5 ayat 16, ayat 22-23. Ode karpos ton pneumatos. Jadi buah Roh Kudus adalah estin, agapi. Agapi, kasih, hara, sukacita, irini, damai sejahtera, makrotimia, kesabaran, Kristotes, kemurahan, agatos ini, kebaikan, pistis, iman, prautes, ini bukan dibaca praptes, ada tanda titik 3 di atas, itu tetap dibaca U ya. Prautes, engratia, kata tongteuton, u estin nomos. Jadi itu kelemah lembutan, pengendalian diri, tidak ada hal yang menentang hukum ini, ya, tidak ada yang menentang hukum itu. Puji nama Tuhan. Yang mau saya soroti adalah kata makrokimia. Makrokimia itu, ya, makanya kesabaran itu, long suffering. Saya memberikan judul adalah kesabaran yang tahan uji. Jadi orang-orang sabar akan memiliki jiwa yang kuat, mantap. Dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan melepaskan imannya kepada Tuhan. Dia akan terus meyakini, terkecuali yang abal-abal yang tidak pernah ke gereja. Nah, itu mudah tergoda itu, ya, karena tidak mau bagaimana kuat. Jasmaninya aja dikasih makan, rohani nggak pernah dikasih makan. Dan ketika ada persoalan, ya hamblas. Karena kalau tubuh kita saja 3 kali sehari kita dikasih makan, apalagi rohani kita. Ada banyak orang mengatakan hanya beribadah saja kepada Tuhan 1 kali seminggu. Tidak itu, kita berdoa, kita membaca firman Allah setiap pagi. Orang belum bersuara aja di sana, kita sudah berteriak kepada Tuhan. Kenapa? Kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang terus menyatakan kasihnya kepada kita. Dan itulah sebabnya saya mau katakan orang yang sabar akan memiliki jiwa yang kuat dan memiliki hati yang tahan uji.
Jadi kalau Roma 5:4, ketekunan menumbuhkan tahan uji. Wow. Jadi siapa yang tekun, dia akan menghadapi persoalan-persoalan, penderitaan, masalah mungkin dan lain sebagainya, tetapi dia akan tahan uji. Dan tidak akan ada yang mampu menenggelamkan dia, tidak akan ada yang bisa membakar hangus kehidupannya, tidak akan ada yang bisa membuat dia tergeletak. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela. Dia tahan uji karena Tuhan. Jadi kalau karena Tuhan, karena Kristus, seperti contoh dalam Roma 6:10, Apeles, sahabat dari Petrus, sahabat dari Paulus yang tahan uji di masa-masa itu. Kita tahu bagaimana keadaan Kristus dalam penganiayaan, dalam penderitaan, tetapi dia tahan uji. Oleh karena apa? Dia menyadari Kristus satu-satunya Tuhan yang harus diyakini, yang harus dipegang, yang harus dipercaya, yang kepadanya kita berserah sepenuhnya. Juga yang kedua, hati yang tekun di dalam iman. Ya, hati yang tadi, hati yang tahan uji. Sekarang hati yang tekun di dalam iman. Itu ketika kita beriman kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya kalau iman kita, iman yang sungguh-sungguh, hanya fokus kepada Tuhan, kita tidak akan pernah bisa dihancurkan. Hati kita tidak akan pernah give up. Hati kita tidak akan pernah menyerah. Hati kita tidak akan surrender. Tidak. Hati kita akan tentu berpegang pada iman kita. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Mungkin ada masa-masa sulit. Dan hari-hari ini kita tahu di bulan-bulan yang lalu dan hari-hari ini masa-masa sulit dalam kehidupan bangsa ini. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan tidak akan biarkan setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Itu sebabnya kita perlu berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Nyangat sampai Pulau Rote, sampai kita mendapatkan terima kasih, mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat Amerika yang begitu dahsyat, luar biasa, sering memberikan sumbangan ini dan itu. Tapi tahukah Anda bahwa banyak, hampir 1 juta manusia menjadi tunawisma di California sana atau di Amerika sana. Mengapa terjadi demikian? Sementara mereka banyak memberikan sumbangan ke sana kemari. Dan kita tahu akibatnya. Banyak orang yang bisa bebas menggunakan senjata daripada akhirnya membunuh. Kita masih berterima kasih bagi Indonesia ini, walaupun masih ada 1-2. Tapi kita tidak diberikan hak untuk memberikan senjata terkecuali orang-orang yang mendapat itu. Dan kita lihat betapa berbedanya tunawisma kita. Tunawisma kita masih ramah, masih mau istilahnya mau lakukan yang baik-baik. Ya, kalau di sana kita lihat bagaimana mayat-mayat hidup, mereka dapat uang, mereka gunakan narkoba dan lain sebagainya. Seolah-olah tidak ada lagi rasa malu dalam hidup mereka. Dan hati yang tekun dalam iman tidak akan pernah melakukan itu. Dalam iman, dia tekun beribadah, dia tekun berbuat baik, dia tekun melakukan kasih, dia tekun menanti kedatangan Tuhan di dalam hidup ini. Wow, mantap. Yang terakhir kata firman Allah adalah hati yang sabar. Ya, jadi orang yang sabar akan memiliki jiwa yang kuat dan memiliki hati yang sabar. Memegang segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kolose 1:1. Dan yang mau saya katakan di sini adalah kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Kita lihat bagaimana Ayub dalam kesabarannya Allah memberkati, dalam tahan ujinya dia diberkati oleh Allah. Kita lihat bagaimana Yusuf, dia menjadi orang nomor 1. Oh ya, Ayub mendapat 2 kali lipat dari hartanya yang hilang, dan juga anak-anak dikembalikan menjadi anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik dan luar biasa.
Dan justru kita lihat bagaimana setelah mengalami masa yang sulit, tetapi akhirnya dia menjadi orang nomor satu setelah Firaun. Artinya kenapa saya bilang nomor satu? Tidak ada orang yang bisa bergerak tanpa perintahnya. Jadi bayangkan pengaruhnya, kuasanya, wewenangnya yang diberikan oleh Firaun kepada dia. Dan luar biasa. Yang mau saya katakan kepada kita adalah, biarlah kita memiliki kesabaran yang tahan uji. Ketika kita memiliki kesabaran yang tahan uji, kita akan menikmati yang terbaik. Memang sakit memang daging ini. Memang sakit memang. Dan kadangkala ada tangisan di situ. Ada cucuran air mata di situ. Ada puasa di situ. Ada kesabaran menanti di situ. Tapi apapun, kalau Allah sedang memproses kita, jangan melarikan diri dari proses itu. Seperti Ayub, dia tidak melarikan diri, walaupun hampir-hampir saja dia gagal. Tapi Tuhan tahu batas-batas kekuatan manusia itu. Dan itulah sebabnya dia kegagalan Ayub itu kan karena rekan-rekan yang senantiasa menuduh, mendakwa dia. Makanya dikatakan penghidup serang kamu semua. Jadi kalau engkau menjadi alat penghibur bagi orang lain, kalau engkau tidak mengalami masalah, tapi ada teman yang ada masalah, tidak usah banyak ngomong lah. Doakan saja, tepuk dadanya atau tepuk pundaknya dan katakan, saya beryakin, saya berdoa untuk Anda, semoga Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda. Dan ingat bahwa ketika kita kesabaran yang tahan uji itu akan mendatangkan dampak yang positif, bukan hanya bagi saya, tapi bagi orang lain juga. Dan dimana kita bisa berkata, kalau saya di masa-masa seperti ini, sama seperti Paulus mengatakan, mengapa saya mengalami banyak penderitaan, banyak usaha, supaya aku menjadi penghibur bagi orang lain. Semoga kalau kita mengalami kesabaran, kita tidak melakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tapi terus bertahan di dalam Tuhan seperti Peres, dan kita menikmati yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kesabaran yang kami miliki, yang tahan uji, akan membawa dampak bagi kami dan bagi orang lain. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga berdoa kepada yang sakit, apapun sakitnya. Percayalah Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Kalau sampai dalam tahap penderitaan, mari imanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan bisa hadir kepada engkau, menjamah engkau, menolong engkau. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka keluar, dan oleh biru daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh jamahannya. Terima kasih. Kalau sedang dalam percobaan, dalam masalah, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan dia lihat, mau lihatlah orang yang mengarahkan tanganmu yang sedang membutuhkan pertolonganmu. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau yang telah berjanji memberikan kelegaan, menegakkan hati mereka. Engkau yang telah berjanji menolong, engkau menolong mereka. Engkau yang telah berjanji memberikan kekuatan kepada mereka, engkau berikan kekuatan. Engkau yang berjanji memberikan kecukupan, jawaban, engkau kenabi firman. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga kita tetap berada dalam pemberian Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, semangat pagi kita, dan jangan lupa berada terus bersama dengan Tuhan dimanapun kita ada, dan jangan lupa biar kita Erastus di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.